Sungguh sangat licik DPR ini. Mereka mempermainkan hukum seenak kepentingan mereka sendiri. Ini sudah penyelewenangan hak. Dengan sistem kebut semalam, mereka berhasil membuat undang-undang untuk berhak mencopot pimpinan KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channel Kadang Kauripan sebagai pengganti channel lama. Tolong tekan tombol subscribe dan loncengnya. Tulis di kolom komentar sebagai bahan edukasi. Ya, undang-undang perampasan aset diulur-ulur bahkan dari Bapak Jokowi tahun 2023. Undang-undang perampasan aset ini ternyata sudah diajukan oleh Bapak Jokowi. Ternyata didok bolak-balik sampai sekarang belum selesai dan diulur-ulur. Nah, ternyata ada indikasi di balik undang-undang perampasan aset kenapa diulur-ulur. Malah mereka DPR, Dewan Perwakilan Rakyat ini bikin undang-undang untuk melindungi kelompok mereka dari pihak KPK, Polri. Ini mereka yang mengatur. Padahal itu provokatif presiden. Undang-undang perampasan aset seharusnya segera didok. Ternyata tidak. Akan tetapi, kalau rakyat sudah marah, mohon maaf, seperti kemarin. Kemarin memang bukan murni rakyat. Tetapi ada indikasi dari kelompok mana. Seharusnya undang-undang perampasan aset harus benar-benar ditegakkan. Harus benar-benar didok dan diresmikan. Dijalankan. Ternyata mereka sebelum meresmikan undang-undang perampasan aset, bikin super dulu, ya, untuk melindungi agar kelompok mereka aman. Setelah aman, bisa membackingi anggota mereka, baru dibikin. Wah, jadi ribet nih. Dengarkan kata Pak Mahfud MD. Pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Karena dulu undang-undang perampasan aset itu sudah lama di DPR dan sudah jadi dalam pembahasan di tingkat 1. Tinggal dibawa ke paripurna. Macet di sana, lalu Pak Jokowi kirim surat. Saya yang menyampaikan surat itu ke DPR bertanggal 5 Mei agar segera diundangkan, dituntaskan. Itu surat Pak Jokowi tanggal 5 Mei gitu. Terus macet lagi, nggak ada tanggapan. Pak Jokowi mengatakan, Pak Mahfud, saya mau mengundang pimpinan partai karena sebenarnya kuncinya kan pimpinan partai setuju di DPR itu akan relatif mudah gitu. Kalau pimpinan partai tidak setuju juga ya terpaksa saya nanti akan mengeluarkan perpu. Ini kata Pak Jokowi waktu itu. Tapi terus ada agenda politik konstitusional jadwal gitu. Lalu itu tertunda ya. Sampai akhirnya saya pergi dari sana sampai saya mengundur itu belum selesai. Tapi Pak, sekarang Pak Prabowo kan bisa melanjutkan itu. Kalau enggak, baik, buat ya perpu. Pak Prabowo tuh sangat kuat sekarang. Kalau ada apapun diselesaikan dengan cepat, apalagi cuma kayak gini. Buat aja pasti bulan berikutnya. Iya, saudaraku, ternyata mereka punya trik sendiri agar kolega mereka atau golongan-golongan mereka ini aman. Diulur-ulur dan bikin undang-undang baru. Nah, padahal yang undang-undang rancangan perampasan aset ini sudah lama. Justru bikin undang-undang baru untuk melindungi kelompok mereka. Mari kita simak, saudaraku. Halo sahabat netizen di seluruh Indonesia. Kali ini berita datang lagi-lagi dari DPR, bro. DPR ngulah lagi. Mereka mempermainkan hukum seenak kepentingan mereka sendiri. Mereka membentuk undang-undang untuk menyelamatkan lembaga mereka sendiri. Dengan pola kebut satu malam, mereka berhasil membuat undang-undang untuk mencopot pimpinan KPK, MK, MA, kepolisian hingga TNI. Oh my goodness. Ini DPR konfirmasi nggak sih sama rakyat? Atau memang sedang mengecoh rakyat lagi?
tujuan dari mereka membentuk undang-undang ini. Jadi kenapa undang-undang perampasan aset sangat lama dikumandangkan, guys? Karena mereka membentuk undang-undang ini melindungi mereka. Bukankah pencopotan pimpinan KPK, MA, MK, kepolisian hingga TNI itu adalah hak presiden, bukan haknya DPR. Ini ilmu apa lagi yang akan disuguhkan ke masyarakat Indonesia? Netizen akan menyelidiki ini semua. Jangan main-main dengan masyarakat Indonesia. Kalau sudah ada undang-undang seperti ini, untuk apa lagi hak perampasan aset para koruptor? Ini hanya menampakkan kalau merekalah dalang segalanya. Jangan sampai netizen berprediksi kalau koruptor-koruptor itu dibentuk oleh DPR. Kita sudah jengah dengan hal-hal yang seperti ini. Kita sudah jengah dengan undang-undang yang mereka bentuk. Seharusnya yang diinginkan oleh netizen, yang diinginkan oleh rakyat Indonesia adalah undang-undang perampasan aset para koruptor. Sehingga jelas tujuannya. Koruptor tidak boleh ada di negeri ini, dan koruptor siap untuk dimiskinkan, bukan sekedar untuk dipenjarakan. Tetapi kenapa undang-undang perampasan aset ini selalu dihambat dan tidak pernah diaminkan? Yang mengejutkan, kenapa dalam satu malam mereka bisa membentuk undang-undang yang hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri, terutama DPR, dengan membuat undang-undang untuk berhak mencopot pimpinan KPK, MK, MA, kepolisian hingga TNI. Apakah ini yang diinginkan oleh rakyat? Tentu tidak. Itu tidak penting. Yang penting adalah keluarkan undang-undang perampasan aset para koruptor. Jelas, undang-undang ini yang bisa menggiring netizen dan masyarakat seluruh Indonesia untuk menjaga negeri tercinta ini dari para koruptor. Sekarang kita tahu siapa sebenarnya yang takut untuk diselidiki dan siapa main masternya untuk para koruptor di negeri ini. Sekali lagi gauman untuk para netizen dan rakyat seluruh Indonesia. Jangan biarkan dan tolak adanya undang-undang baru yang diciptakan oleh DPR ini. Salam waras dari Medan, salam bela bangsa. Sungguh sangat licik DPR ini. Mereka mempermainkan hukum seenak kepentingan mereka sendiri. Ini sudah penyelewenangan hak dengan sistem kebut semalam. Jadi ngeri juga saudaraku ya. Luar biasa, otak mereka cerdas untuk mengelabui dan mengulur-ulur waktu undang-undang perampasan aset. Mari kita simak. Sungguh sangat licik DPR ini. Mereka mempermainkan hukum seenak kepentingan mereka sendiri. Ini sudah penyelewenangan hak dengan sistem kebut semalam. Mereka berhasil membuat undang-undang untuk berhak mencopot pimpinan KPK dan kepolisian dengan tujuan untuk memproteksi lembaga mereka dari penyelidikan. Saya tahu tujuan pembentukan dari undang-undang ini. Jadi kenapa rancangan undang-undang perampasan aset sangat lama direalisasikan? Karena mereka membuat sebuah undang-undang untuk melindungi lembaga mereka dahulu. Setelah itu, barulah undang-undang perampasan aset disahkan. Jadi apa gunanya lagi undang-undang perampasan aset ini? Jika DPR memiliki hak untuk mengontrol pimpinan KPK dan kepolisian. Karena setahu saya presidenlah yang berhak mencopot pimpinan KPK dan kepolisian, bukan DPR. Jangan biarkan undang-undang ini menjadi senjata DPR untuk mengancam penyelidikan KPK dan kepolisian. Copot kembali undang-undang sialan ini. Saudaraku, dukung terus channel ini sebagai pengganti channel yang lama. Saya mohon subscribe saudaraku dan tekan tombol loncengnya. Tulis di kolom komentar sebagai bahan edukasi saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.